Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Arina Prima. Ya, oke. Nah, kali ini kita akan kembali membahas Excel di pertemuan 9. Kemarin ada yang tertinggal. Nah, ini kita akan bahas mengenai formula lookup. Ya, formula lookup. Lookup itu berfungsi untuk mengambil data dari kolom-kolom yang sudah tersedia atau bisa disebut dengan tabel, ya, dari tabel-tabel yang sudah tersedia sebagai referensi. Artinya di sini nanti ada beberapa kolom yang kosong. Ini akan kita di kolom D dan di kolom E, ya, keterangan satu dan bobot. Nah, ini nanti akan kita isi. Ketentuannya berdasarkan beberapa tabel yang sudah kita sediakan sebagai tabel referensi. Ini bisa kita lihat di sini ada dua tabel. Ya, ini tabel yang pertama sebagai referensi, kemudian ini adalah tabel yang kedua sebagai referensi. Nah, ini ya. Jadi ada dua tabel yang akan kita gunakan nanti untuk mengisi data atau kolom yang kosong. Nah, jadi kita harus lihat, harus ketahui dulu tabel itu ada dua jenis. Ada tabel vertikal namanya dan ada tabel horizontal. Jadi tabel vertikal itu yang seperti ini ya, vertikal berarti datanya dibuat ke bawah ya, isiannya dibuat ke bawah. Judulnya kan ini nilai huruf, isiannya apa saja, A, B, C, D, E. Nah, diurutkan ke bawah. Dan keterangan, ini judul kolomnya kan, kemudian diurutkan ke bawah, sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk. Kemudian di kolom bobot. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tabel ini adalah tabel vertikal. Kenapa vertikal? Karena datanya diurutkan ke bawah. Kemudian ini ada tabel horizontal ya, tabel horizontal. Nah, kenapa ini disebut tabel horizontal? Karena isiannya adalah horizontal ke samping. Ini judul kolomnya, kolom nilai huruf. Isiannya apa saja nilai huruf? A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu diisi ke samping. Keterangannya juga ini sebagai judul kolom, nah, ke samping, horizontal. Maka dengan demikian, maka tabel tersebut dinamakan sebagai tabel horizontal. Karena kedua tabel ini nanti akan kita jadikan sebagai referensi untuk mengisi kolom-kolom yang kosong di sini, maka untuk tabel vertikal kita gunakanlah nanti formula VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, seperti ini tulisannya. VLOOKUP. Karena kita gunakan tabel vertikal. Nah, untuk tabel horizontal sebagai referensi ini kita gunakan formula HLOOKUP. Horizontal lookup. Itu saya harap semuanya paham. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa mengambil data dari tabel-tabel yang sudah tersedia ini dan diisikan ke dalam kolom yang kosong untuk keterangan dan bobot yang ada di sini. Caranya adalah kita tinggal ketikkan. Nah, yang pertama ini kita harus buat dulu nama kolomnya biar gampang. Ya. Ini kita blok isiannya. Ini tabel VLOOKUP ya, artinya vertikal. Jadi kita blok isiannya dimulai dari sel A9. Kalau saya punya dari sel A9. Ya. Saya klik, kemudian sorot sampai ke bawah. Cukup sampai di sini. Jangan dibuat dari ini. Jangan dibuat dari judul kolomnya, tidak perlu. Dimulai dari kolom pertama ya, sampai ke kolom terakhir. Sudah di blok, kamu ketikkanlah di dalam name box
ya, di dalam name box ketikkan di situ tabel 1. Ya, kemudian di enter. Begitu juga dengan lookup, ya, tabel horizontal. Kamu blok isiannya dimulai dari kolom B16 kalau saya yang punya. Ya, jadi dimulai dari isiannya A sampai ke, jangan diblok dimulai dari judul kolomnya, tidak perlu, dimulai dari isiannya saja. Sudah diblok, kemudian buat di name box yaitu tabel 2. Ya, ingat pembuatan name di dalam name box itu tidak boleh menggunakan spasi dan tidak boleh diawali angka, ya. Kemudian setelah diketik lalu enter. Sekarang kita mau isi di sini, ya. Kita mau isi di sini sama dengan kita coba sebentar. Sama dengan nah, kita mau tentukan mau mengambil referensinya dari tabel vertikal atau horizontal. Misalnya kita mau ambil dari tabel vertikal. Nah, inilah tabel vertikal, ya. Kita gunakanlah VLOOKUP, ya. Nah, di sini disebutkan lookup value yang menjadi patokan kita untuk mencari data dari tabel referensi apa. Patokan kita adalah nilai huruf. Nah, misalnya kita mau mencari keterangan untuk nilai huruf A. Apa keterangan untuk nilai huruf A? Nah, berarti kalau kita mau mencari seperti itu, berarti lookup value-nya adalah nilai huruf A. Klik nilai huruf A, kemudian koma, table array. Nah, table array maksudnya kita bloklah tabel yang ada tadi atau tabel vertikalnya. Nah, karena kita sudah membuat nama tabelnya, maka kita langsung ketikkan saja tabel 1, ya, lalu koma. Nah, kolom index number. Sini kita mau lihat, ya, nilai huruf A itu berada di kolom keberapa? Kolom pertama. Dan kemudian keterangan 1 berada di kolom ke, kemudian bobot berada di kolom ketiga. Nah, kita mau mencari atau mengisi keterangan 1, kan? Nah, keterangan 1 berada di kolom ke, kita ketikkan, ya, kemudian tutup kurung enter. Nah, begitu juga untuk bobot. Bobot mau kita ambil dari tabel VLOOKUP atau vertikal. Bobot berada di kolom ketiga, kan? Nah, bobot ini bobot apa maksudnya? Nah, kita mau mencari nilai hurufnya ini, nilai huruf A berapa bobotnya? Nilai huruf A berapa bobotnya? Berarti berdasarkan kunciannya ini adalah berdasarkan nilai huruf. Tetap kita buat sama seperti tadi. Kalau kita menggunakan tabel vertikal, maka dibuatlah VLOOKUP. Kemudian buka kurung, lookup value. Lookup value-nya adalah nilai huruf. Dan koma, tabel array. Nama tabelnya tadi adalah tabel 1. Dan kolom index number. Bobot dalam tabel 1. Ya, tabel 1. Bobot berada di kolom keberapa? 1, kolom 2, kolom. Jadi bobot berada di kolom 3. Ketikkanlah 3. Tutup kurung. Itu juga dengan yang lain. Nah, sama dengan
Ini sama dengan untuk keterangan 1 tadi kita ambil dari nilai huruf, berdasarkan nilai huruf. Kita gunakan tabel vertikal sama dengan VLOOKUP. Kurung lookup value-nya berdasarkan apa? Nilai huruf dan koma. Kita mau ambil dari tabel referensi yang mana? Tabel 1 atau tabel 2? Kita gunakanlah tabel. Kenapa tabel 1? Karena tabel 1 lah yang sebagai tabel vertikal. Nah, kalau misalnya kita gunakan tabel 2, maka kita lihat tabel 2 ini bentuknya kan bukan vertikal tetapi horizontal, maka kita gantilah V jadi A. Ya, koma. Nah, kemudian keterangan 1 berada di row call kan kalau kan vertikal. Sekarang berada di row baris indeks keberapa? Untuk si 1. Kita lihat baris 1. Berarti keterangan 1 berada di baris ke-2, tutup kurung N. Itu juga dengan bobot. Bobot sama dengan bobotnya adalah kita gunakan horizontal ya. Tabel horizontal yaitu tabel lookup. Kita gunakan lookup. Kurung lookup value. Lookup value-nya adalah nilai dan koma tabel array. Nah, kita mau gunakan tabel horizontal. Nah, adalah tabel yang row index baris keberapa? Bobot. Lihat di sini baris 1, ini baris 3. Nah, buat 3. Tutup kurung. Itulah. Kalau sudah bisa, kita bisa langsung drag ke bawah. Kalau seperti itu, kalau kita geser ke bawah berarti semuanya adalah lookup. Kenapa? Karena di sini tadi yang kita drag itu adalah formula lookup. Andainya ini kita buat VLOOKUP, ya, lookup ke tabel 1, kolom indeks 3, kita drag ke bawah. Nah, semua ini adalah VLOOKUP. Itulah dasarnya penggunaan formula VLOOKUP, vertical lookup, dan horizontal. Jadi kita akan coba lagi. Ya, kita akan coba. Nah, di sini ada contoh ya. Nah, di sini ada kelas status harga diskon dan jumlah bayar. Ini kelas status harga diskon dan bayar. Jadi kelas status harga diskon bisa kita dapatkan dari tabel-tabel yang kita gunakan sebagai referensi. Saya harap semuanya sudah tahu membedakan yang mana horizontal dan yang mana vertikal, tabel vertikal dan tabel horizontal. Nah, berarti kalau seperti ini isiannya ke bawah berarti tabel vertikal. Kalau isiannya ke samping maka tabel horizontal. Nah, kelas ya. Kelas kalau kita perhatikan berada di tabel vertikal. Tabel vertikal yang ini. Maka kalau ada di tabel vertikal maka yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Ya. Sebelum masuk ke situ kita harus buat nama tabelnya dulu. Nah, silakan di blok. Silakan di blok ini. Silakan di blok isiannya dari kolom isian yang pertama sampai yang ketiga. Kita buat misalnya namanya keretaku. Kemudian yang di bawahnya tabel horizontal kita blok lagi. Kita buat di sini
TB hori. Tadi log TB vertikal, TB ver gitu ya. Nah, maka sudah ada ya isian. Sekarang kelas berada di dalam TB ver. Ya, isiannya akan kita ambil dari TB. Berarti TB ver sama dengan V lookup ya. Kemudian lookup value-nya. Nah, kelasnya ini kita akan ambil berdasarkan kode. Ya, berdasarkan kode. Bukan nama penumpang. Ya, gak pernah ada nama penumpang itu sebagai referensi. Ya. Kemudian kita ambillah dari kode yang ada di dalam setiap tabel. Maka di sini kelas kita gunakan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah sel C2. Kemudian nama tabelnya TB ver. Ya, kemudian koma. Nah, kolom indeks keberapakah kelas itu dalam TB ver? Sorry. Salah pertanyaannya. TB ver. TB verti kita buat ya. Ya, sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah sel C2, kemudian nama tabel array-nya TB verti. Atau kita ganti jadi keretaku. Udah koma. Nah, kolom indeksnya. Nah, jadi kelas itu berada di kolom indeks keberapa di dalam satu tabel ini? 1, 2, 3. Kolom ke-3. Kemudian kita tutup kurung N. Nah, jadi kelihatanlah yang kode L ini adalah Heko. Nah, kemudian kita lanjutkan di bawahnya sama dengan ver. VLOOKUP. Nah, lookup value-nya adalah sel C3. Table array, tabel vertikal di tadi keretaku ya. Keretaku. Nama tabelnya kolom indeksnya untuk status kelas ada di kolom ke ya. Itu juga dengan status. Nah, kalau misalnya kita lihat status yang kosong ini, bisa kita ambil datanya dari kolom vertikal dan kolom horizontal. Nah, tergantung kita mau ngambil dari. Nah, misalnya saya mau ambil dari tabel horizontal. Nah, ini lookup value. Value-nya diambil berdasarkan kode referensi. Kode, kemudian tabel array. Nama tabelnya apa ini tadi? Kita blok saja. TB hori dan koma. Row index. Status itu berada di baris keberapa? Baris. Dan sama dengan lookup
lookup value-nya berdasarkan kode, koma, table array-nya kita blok ya ke row index number. Row index number untuk status berada di kurung enter. Kalau sudah tinggal ke. Nah, begitu juga dengan harga. Nah, dari kedua tabel ini, kalau kita lihat harga, kita ambil dari tabel vertikal. Maka kita gunakan sama dengan VLOOKUP. Value-nya adalah berdasarkan kode, koma, table array. Nah, tabelnya tadi adalah tabel keretaku, koma, kolom index number. Index number untuk harga berada di kolom keempat. Diskon bisa kita lihat di sini. Diskon bisa kita lihat di sini. Nah, ada di bagian tabel horizontal. Sama dengan lookup value L, koma, tabel array, blok tabelnya atau bisa kan TB host. Kemudian row index kan berada di row ke Oke. Nah, bayarnya silakanlah dikurangkan harga. Nah, begitulah untuk contohnya dasar dari vertical lookup dan horizontal. Sampai di situ pembelajaran kita pertemuan ini. Akan ada kelanjutannya untuk membuat VLOOKUP ya berdasarkan kode. Berdasarkan pemotongan teks dari kiri, kanan, ataupun tengah, kita kombinasikan dengan vertical lookup ataupun horizontal lookup. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silahkan diuji coba, dan kalau ada yang tidak sesuai bisa ketikkan di kolom komentar atau chat pribadi langsung. Terima kasih dan salam.